Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Yelis akan menjelaskan yang pertama, mengapa terjadi persaingan industri. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya persaingan industri. Yang pertama yaitu ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada karena menghasilkan kapasitas produk tambahan, di mana kapasitas tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada sebelumnya. Yang kedua ada ancaman dari produk pengganti. Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti lebih rendah atau lebih murah, namun dengan kualitas yang setara dengan produk aslinya, maka itu akan menjatuhkan produk aslinya. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Misalnya produsen pakaian yang memilih untuk membuka toko pakaian sendiri sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut. Yang keempat ada kekuatan tawar-penawar dari pembeli, di mana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang persaingan industri memiliki banyak persaingan. Bentuk-bentuk persaingan industri. Terdapat 4 bentuk persaingan industri, yaitu yang pertama, persaingan merek, yaitu jenis persaingan yang satu ini mungkin seringkali kita menemukannya. Persaingan merek terjadi ketika antar perusahaan memproduksi barang yang sama namun memiliki perbedaan pada mereknya. Yang kedua ada persaingan industri, persaingan yang dalam satu industri tidak hanya satu produk saja. Misalnya teh botol sosro, industrinya tidak hanya teh dalam botol, tetapi semua industri minuman, karena itu persaingannya adalah seperti Coca-Cola, Fanta, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada persaingan bentuk. Persaingan bentuk yaitu ketika suatu perusahaan memproduksi barang yang ternyata memiliki kemiripan dengan barang yang diproduksi perusahaan lain. Yang keempat ada persaingan generik, yaitu tipe persaingan yang berfokus pada target pasar atau target market. Tipe ini muncul dikarenakan target pasar maupun konsumen yang sama, maksudnya dua perusahaan yang menjual produk dengan konsumen yang sama akan menimbulkan persaingan generik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioman Frezi. Saya akan melanjutkan serta membahas untuk soal selanjutnya. Oke, yang ketiga yaitu kebijakan untuk mengendalikan persaingan industri. Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui peraturan pemerintah dan undang-undang untuk mengatasi persaingan industri. Berikut peraturan dan undang-undang yang mengaturnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, dan penegakan hukum. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek usaha yang tidak sehat, memiliki aturan pelaksanaan. Dan keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir, yaitu Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat 1. Terakhir, yaitu contoh persaingan industri yang tidak sehat, yaitu industri ojek online. Pengamat ekonomi menilai adanya potensi persaingan tidak sehat berbentuk predator pricing dalam industri ojek online yang hanya dimainkan oleh dua aplikator, yakni Gojek dan Grab. Modusnya dengan menerapkan tarif promo serendah-rendahnya.
Predator pricing merupakan salah satu bentuk strategi diberlakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah. Dan tujuan utamanya pun untuk meningkatkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Ekonom Universitas Hasanuddin Muhammad Sarkawi Rauf melihat kemungkinan terjadinya praktik ini dalam pasar ojol. Aturan mengenai predator pricing ini ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 20. Sanksinya pun sebatas denda maksimal sebesar 25 miliar dan paling parah dilarang masuk ke dalam industri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Ketua Tim Peneliti Research Institute of Socio-Economic Development, yaitu Rumaya Batubara, mengatakan praktik dugaan predator pricing ini dalam industri ojek online ditenggarai bisa dilakukan oleh kedua aplikator. Kementerian Perhubungan sudah mengatur mengenai ojol dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor dan juga Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Dia mencontohkan Gojek Indonesia yang menurunkan tarifnya di bawah ketentuan Kementerian Perhubungan pada 4 Mei sampai 5 Mei 2019. Sementara Grab Indonesia tetap menerapkan tarif aturan Kemenhub. Di sisi lain, Grab Indonesia membalas dengan memberikan tarif promosi bagi konsumen tanpa ketentuan batas tertentu. Sekian dari kelompok saya.